Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani Anita, biasa dipanggil Anissa. Asal saya dari Dumai di Provinsi Riau, letaknya di Bagan Besar. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan pengalaman saya saat memasuki UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di tahun 2023, saya dinyatakan lulus dari SMA Negeri 3 Dumai. Saya termasuk siswa yang berprestasi, bisa dikatakan siswa eligible. Dengan nilai yang saya dapatkan 3 tahun lamanya di sana, saya pun memutuskan untuk memasuki pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di mana saya ingin mendaftarkan diri saya ke Universitas Riau di Pekanbaru. Tetapi hati orang tua saya setengah-setengah untuk menerima saya berkuliah di sana, dikarenakan orang tua saya mengkhawatirkan saya untuk tinggal di sana. Apalagi pergaulan yang bisa dikatakan bebas, tentunya orang tua saya tidak mengizinkan sepenuhnya untuk saya berkuliah di sana. Tapi saya terus mencoba untuk meyakinkan kedua orang tua saya bahwa saya akan hati-hati dalam menjaga diri saya. Lalu setelah saya mendaftarkan diri ke Universitas Riau dengan pilihan pertama yaitu program studi Bahasa Indonesia, yang kedua saya memilih program studi Bahasa Indonesia juga, tetapi di Universitas Andalas, Unan Padang. Setelah mendapat kabar bahwa saya tidak lulus di kedua universitas tersebut, orang tua saya merasa lega karena mereka tidak melihat anaknya berkuliah di sana karena pergaulan tadi. Dan juga saya merasa sedih karena saya tidak diterima kedua universitas tersebut. Lalu orang tua saya menyuruh saya untuk mengikuti tes atau biasa disebut SNBT. Tetapi hati saya berpikir dengan banyaknya orang di luar sana yang bersaing dengan saya, tentunya saya sudah tidak mampu duluan untuk mengikuti tes tersebut. Lalu saya berinisiatif untuk mengikuti jalur berprestasi selanjutnya yaitu SPAN PTKIN, yaitu Perguruan Tinggi Agama Negeri. Lalu saya mendaftarkan ke Universitas Islam Negeri Syarif Kasim atau UNSUSKA dengan program studi Bahasa Indonesia. Lalu pilihan kedua saya memilih bimbingan dan konseling program studi tersebut, tetapi di Universitas UIN Imam Bonjol. Setelah menunggu kabar tersebut, ternyata kedua universitas tersebut tidak meluluskan saya, dan saya merasa sangat kecewa dan juga orang tua saya. Saya merasa setiap yang saya pilih itu tidak menjanjikan saya untuk lulus ke kedua universitas tersebut. Jadi saya berkata kepada orang tua saya, apakah saya harus bekerja atau gimana? Tapi orang tua saya meyakinkan saya untuk terus berusaha. Jika tidak ada cara untuk memasuki itu, maka orang tua saya akan memasukkannya melalui cara mandiri. Lalu orang tua saya menyuruh saya untuk mengikuti tes terakhir yaitu UMPTKI, di mana pilihan pertama saya mengambil program studi bimbingan dan konseling itu di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim. Yang kedua, orang tua saya menyarankan untuk mengambil program studi bimbingan dan konseling di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kebetulan itu termasuk kampung saya juga, di mana itu rumah orang tua dari ayah saya. Lalu setelah saya mendengar kabar itu dan mendaftarkan diri, setelah seminggu atau ke 2 minggu kemudian saya berangkat ke Pekanbaru untuk mengikuti tes tersebut. Setelah mendengar kabar bahwa saya ditolak di Universitas Islam Negeri Kasim Riau, dan saya juga mendapatkan kabar baik yaitu saya diterimanya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Di situ orang tua saya merasa bahagia karena saya diterima di universitas tersebut. Lalu di hari pertama saya kuliah, saya merasa takut, deg-degan dan cemas karena saya tidak tahu orang di sini, apalagi dengan bahasa Minang tersebut. Di mana saya merasa jika saya tidak pandai berbahasa Minang, maka saya tidak memiliki teman. Kemudian di hari pertama itu terjadilah perkenalan antara mahasiswa dan dosen. Ketika saya sudah menyelesaikan perkenalan saya yang asalnya dari Dumai, lalu beberapa menit kemudian ada rekan sekelas saya memperkenalkan dirinya dari Riau juga, yaitu 3 orang. Yang 2 orangnya bernama Ayu, Karisa dan Azira, dia berasal dari Duri, dan satu lagi yang bernama Ayu yang berasal dari Dumai. Dari situlah saya mulai mengajak Ayu tersebut untuk berkenalan, dan juga disitulah terjadi keakraban, mengalir saja pertemanan seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu sampai semester 2, saya dan Ayu mulai akrab dengan Karisa dan Azira dikarenakan kami sering membuat kerja kelompok bersama. Jadi
Dari situlah kami mulai akrab sampai semester 3 sekarang. Eh, Ternyata pertemanan di perkuliahan itu tidak semulus momen indah yang kita bayangkan. Ada kalanya kita didatangkan dengan hal-hal yang baru seperti teman yang tidak bisa mendukung kita, teman yang tidak bisa membantu kita dalam belajar. Jadi Nisa memutuskan untuk benar-benar berteman dengan orang yang menjadi positif untuk kita dan terbantu juga dalam kita belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.